semua ini. Tapi akan lebih indah dan bahagianya ketika kita buka pertanyaan. Mungkin belum aku rung mantep gitu kan. Aku rung mantep. Nah, gitu. Monggo kita buka 3 termin ya. 1 termin 2 dulu ya. Dua pertanyaan. Monggo. Wah, Masya Allah, masih banyak ternyata ya. Oke. Sebut nama, nomor ID, mau LED kapan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murtini, ID-nya 01099622. Masya Allah. Begini Pak Ustadz, tadi sudah panjang kali lebar tentang bisnis di hari dijelaskan, tapi saya ingin bertanya, ada satu hal yang mengganjal dalam diri saya, bahwa kalau HN ini kan sudah jelas halal dari sistem dan produknya, cuman bagaimana hukumnya jika ada orang atau lembaga yang tidak mau sistemnya dan menjual produk tidak sesuai kesepakatan, itu Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab ya. Oh ya, 1 pertanyaan jawab itu ya, Langsung ya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang menjual produk ini yang kita hindari betul. Kita ini perusahaan MLM, itu harus diatur Bapak Ibu sekalian dengan kesepakatan. Rasulullah sudah katakan, pertama sekali sebelum Rasulullah ayat Quran. Pertama Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad yang kamu buat antara, baik itu akad 2 dalam tafsirnya. Akad dengan Allah, janji dengan Allah, akad dengan sesama. Aufu itu apa? Aufu itu adalah perintah, amar. Maka dalam kaidah hukum Islam usul fikih bahwa prinsipnya namanya perintah itu hukumnya wajib. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah buat kontrak kesepakatan dengan orang atau dengan lembaga, apapun kesepakatan, selama kesepakatan itu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, maka wajib kita penuhi. Dan melanggar kesepakatan itu dosa. Kenapa Bapak Ibu? Karena kadang-kadang kalau kita langgar, memberi mudarat kepada yang lain, menimbulkan kerugian. Maka di dalam Islam ada kaidah umum, la darara wa la dirar. Tak boleh kamu merugikan dan saling memberi mudarat. Jadi Bu ya, dan ini ditekankan oleh Rasulullah SAW. Apa penekanan Rasulullah? Al-muslimuna ala surutihim. Orang-orang Islam itu wajib komitmen dengan syarat-syarat kontrak-kontrak yang mereka buat. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan, maka ada di situ hak dan kewajiban tertera dalam kontrak. Gaji Bapak Ibu 5 juta sebulan. Tapi apa? Pekerjaan setiap hari masuk jam 7.30, keluar jam 4. Ini pekerjaan ini. Kemudian masuk Ibu jam 10. Kemudian yang dikerjakan tidak dikerjakan, diambil uang gaji 5 juta. Itu halal atau haram? Hah? Kenapa ragu-ragu? Kenapa? Melanggar akad. Begitu juga. Apalagi dengan melanggar itu merugikan. Karena kalau Bapak Ibu masuk jam 8, jam 7, berapa produksi kerjanya? Masuk jam 10, siapa yang merugi? Maka dalam agama kita diatur luar biasa. Maka ada sistem punishment, sanksi, dikeluarkan, dipecat orang-orang yang merusak kesepakatan. Kita di HNI juga begitu. Itulah sebabnya Bapak Ibu maka ini ditekankan kepada mitra-mitra baru. Ketika dia mendaftar, maka diarahkan dia untuk mendapatkan 2 buku itu. Karena dalam 2 buku itu isi
Maka buku pertama sekali itu buku Bapak Ibu untuk membantu, yaitu knowledge product. Jadi diberilah komus produk di situ kan, manfaat produk, harga produk, kan ada itu buku tentang produk. Yang kedua adalah buku success plan. Di situlah isi kontrak dengan perusahaan. Kemudian di dalam, saya mau tanya Pak Nasar, di dalam buku success plan ada kode etik enggak? Ada ya? Kode etik itu juga kontrak. Maka seperti kontrak banyak Pak, orang yang banyak tingkatnya manajer, manajer jadi bonusnya sekian, itu janji perusahaan. Kalau Bapak Ibu sampai ke tingkat manajer, poin belanjanya sekian, perusahaan akan beri sekian. Tapi dengan syarat nanti di bawah Ibu sekian. Ada orang yang punya, kalau senior manajer di bawahnya manajer, kalau dia ED di bawahnya syarat begini baru. Tapi kalau saya dilanggar, dan di dalam kode etik seluruhnya harus berjalan dengan prosedur, tak boleh rekayasa. Itu adalah kode etik. Maka kalau ada orang pasang ED, setelah itu dibuat di bawahnya senior manager ini semuanya fiktif, maka melanggar kontrak. Maka di sini bonus yang Ibu hasilkan haram. Kenapa? Karena rekayasa, dan itu melanggar. Karena Bapak Ibu, perusahaan bukan duit yang menjadi inti, tetapi Bapak Ibu berjuang sesuai dengan prosedur. Karena ada tujuan perusahaan. Kenapa Bapak Ibu harus ini dicetak? Kenapa Bapak Ibu dituntut untuk mendidik? Supaya apa? Umat Islam ini punya mental berusaha, mental gigi. Karena kekurangan kita umat Islam ini apa? Mental perjuangan. Karena kita ini apa? Disangka orang-orang Indonesia ini tidak bisa berdagang, tidak bisa menjadi bisnis. Tunjukkan di HNI kita belajar, di HNI kita berjuang merubah mental diri, mental anak-anak kita, mental umat, supaya apa? Semuanya menjadi mental pengusaha, menjadi mental penguasa pasar. Itu tujuannya, bukan bagi-bagi bonus itu sebenarnya. Itu cuma sarana. Maka kalau Bapak Ibu mental dagang Bapak Ibu sudah begini di HNI, keluar dari HNI apapun yang Bapak pegang nanti sukses nanti. Itu. Karena di sini pendidikan mental, bukan mengejar. Maka kalau kalian mengejar bonus, katakan, walaupun saya punya peluang, bisa punya modal, saya rekayasa ini. Jangan lakukan. Kenapa? Duit bukan menjadi itu. Sepakat itu. Kenapa dikit cuma sepakatnya? Maka Bapak Ibu jangan menghalalkan segala cara. Dalam tak boleh. Maka kita punya kontrak kode etik. Kemudian juga tidak boleh kita membuat, maka diatur oleh perusahaan semua. Tidak boleh kita buat reward sendiri tanpa izin perusahaan, yang kadang-kadang menyakitkan yang lain. Mentang-mentang kita punya modal lebih, kita bisa macam-macam, nanti tidak boleh. Karena kita di sini apa? Kita di sini berukhuwah, kita di sini sukses bersama. Tak boleh menang sendiri, dan semuanya mental pengusaha yang benar. Setuju itu? Allahu Akbar. Gitu Bu ya jawabannya. Berdosa itu Bu yang melanggar tadi, yang jual produk di luar. Maka sekarang kita menutup semua. Ya ada nih, auzubillah, ini indikator bagi kita. Maka kita tak segan-segan Bapak Ibu mencabut nomor ID-nya. Karena ini merupakan kegelisahan kita bersama. Orang ini adalah orang yang ingin menghancurkan perusahaan. Bagaimana sifatnya? Mentang-mentang dia punya modal, kadang-kadang diborongnya barang banyak-banyak. Setelah itu dipasang orang-orang fiktif, sehingga dia ingin mencapai. Bisa Bapak Ibu kalau nakal. Karena aturan Tuhan pun dilanggar orang, jangankan aturan manusia. La ilaha illallah. Aturan Tuhan langgar lagi aturan manusia. Kan tidak bisa kita. Maka bisnis ini sebenarnya kalau kita mau sukses, pondasi dasarnya kejujuran dan
Kalau kita amanah semua, insya Allah makin HNI. Kalau HNI lesu, berarti dalam HNI banyak sudah orang-orang yang tidak aman, sembarangan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu pasang-pasang kan banyak modal 50 juta. Agak ada sekarang ngadu, Pak Ustaz, ada kejadian 50 juta. Ya auzubillah, Bapak Ibu, yang terjadi di Solo insya Allah tidak ada. Tapi saya di tempat lain pernah diajukan dalam pertemuan seperti ini. Maunya apa? Ada yang datang kepadanya pemodal. Dia ini sudah mitra HNI. Pak, saya masuk HNI ini. Apa? Kadang dia menawarkan, siapa yang mau 50 juta saya jadikan dia ini. Astagfirullah. Ini tak benar ini. Dikasihlah 50 juta. Yang ngasih uang ini dapat menahu dia. Bagaimana prosedurnya? Bagaimana? Yang penting dia langsung dapat kartu dan langsung dapat ED dan bonus ED pun masuk. Di bulan itu dapat bonus ED, bulan besok tidak ada hilang langsung. Astagfirullahaladzim. Kemudian dia mengeluh, saya ditipu. Astagfirullah. Itu yang menipu perusahaan. Maka kalau ketahuan yang seperti ini, Bapak Ibu, punishmentnya ini berat ini, langsung cabut uang ini. Ini ibaratnya orang seperti ini menenggelamkan kapal kita bersama. Kita berlayar di sebuah kapal, kemudian dia instan. Padahal kita punya prosedur dalam kapal menumpang itu, yang diibaratkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Kapal sampan yang berlayar banyak penumpang. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang di atas ketika kepengen air langsung timba air bisa dapat. Yang di bawah kalau dia ingin dapat air harus naik tangga. Maka itu butuh proses, butuh perjuangan naik. Maka karena dia mau instan, tak mau dia repot-repot ke atas, dibocorin kapal di bawah. Dibocorin supaya dapat air, dibocorin keluarlah air. Kira-kira gimana? Tenggelam semuanya. Maka kalau daripada tenggelam semuanya, dipegang dia, diikat, dicampakkan dia sendiri. Karena itu menenggelamkan kapal. Ada orang-orang yang seperti ini. Dan kita kalau ketahuan kita tidak segan-segan. Kita di sini belajar Bapak Ibu sekalian. Banyak unsur. Ini sebenarnya saya mau ceramahkan, tapi kalau saya ceramahkan sampai sore nanti tidak selesai. Apa pendidikan? Sebenarnya kita Bapak Ibu di HNI ini bukan hanya lembaga bisnis. HNI ini adalah kampus. Kampusnya apa? Universitas terbuka. Masya Allah. Mata kuliahnya tidak ada teori, langsung praktek. Allah takbir. Ini sarjana-sarjananya semua di sini. Allah. Ya, terima kasih. Itu dapat saya jelaskan. Oke. Tadi yang kedua, Mas Bayu tak apa? Halal haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Bayu Cahyo Nugroho, nomor ID 00772661. Masya Allah. Ini kawan. Sebentar lagi. Apa sekarang pangkatnya? Kolet. Allah Akbar. Tapi sebentar lagi. Dikit lagi lek. Semoga disahkan. Masya Allah. Begini Ustaz. Kalau saya udah yakin untuk sistemnya sama produknya halal, okay? Saya udah yakin. Berikutnya, ini tentang pelakunya. Ya. Yang saya tanyakan, apa hukumnya atau dasarnya? Kalau HNI disampaikan di dalam masjid, Ya. dan di situ ada beberapa pernah saya alami juga atau pernah saya ketahui, ada yang menyampaikan di dalam masjid, tetapi nanti jual beli di luar. Ada juga yang jual beli di dalam masjid. Alasannya karena ini menyampaikan tentang kebaikan untuk umat.
ada yang alasannya seperti itu. Berikutnya, ada lagi yang melakukan transaksi di serambi masjid atau di luar di depan serambi masjid. Karena saya pernah melihat di salah satu masjid, di situ sudah tertera dilarang melakukan transaksi atau jual beli dalam bentuk apapun. Karena kita sebagai pelaku pemasar kadang menemui hal seperti ini. Contoh, kita masuk ke dalam suatu arisan atau pertemuan, biasanya ibu-ibu atau PKK. Ternyata kita dihadapkan untuk Mas, nanti pertemuan di masjid, di serambi masjid. Kadang kita masih ragu itu untuk menyampaikan. Itu Ustaz, mohon untuk penjelasannya. Semoga bisa menjadi solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sama nanti berpolitik di masjid. Jual beli di masjid, berpolitik di masjid. Bapak Ibu sekalian, jadi ini bagus sekali pertanyaannya, dan ini banyak yang nanya memang. Terima kasih Mas Yono. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbisnis di masjid itu harus dibedakan. Kan yang dilarang itu kan jual tahu kan jual beli. Jual beli itu Bapak Ibu ada rukunnya, ada penjual, ada pembeli, ada harga. Dan jual beli itu ada jual beli cash, ada jual beli tawar menawar, ada jual beli. Jadi jual beli yang dilarang. Tapi kalau menyampaikan nilai, ya kan, nilai seperti pesan-pesan Al-Quran di dalam jual beli. Umpamanya apa? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berbicaralah kita pentingnya jual beli, pentingnya perdagangan di dalam agama kita. Bagaimana Allah memuji dan banyak sekali memakai kata-kata jual beli dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam kontrak-kontrak bisnis kan banyak, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Itu kan juga kata syara, membeli, baik, menjual, tijarah, berdagang. Kalau itu kita sampaikan pentingnya perdagangan, pentingnya jual beli. Setelah itu, bagaimana sistem jual beli kita jelaskan dalam masjid. Itu wajib dijelaskan di masjid. Rukun jual beli apa? Artinya aturan-aturan syariat tentang jual beli. Yang dilarang itu adalah jual beli barang di dalam masjid. Artinya bahwa kopi sepet, Bapak Ibu jemaah, selesai nanti sholat berjamaah, langsung berdiri Bapak di depan itu. Saya jual sepel, terjadi transaksi, maka itu dilarang. Dilarang itu Bapak Ibu, larangan ini sifatnya haram, makruh, atau sebenarnya mubah. Di sini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ada kalau Syafi'iyah mengatakan makruh, tapi tidak haram. Sebagian ulama mengatakan ada yang haram. Ada yang mengatakan mubah, tak ada masalah. Sebagian ulama. Dan dia menafsirkan hadis itu dengan yang lain. Jadi itu Bapak Ibu sekalian nanti. Tapi yang jelas itu masalah khilafiyah. Maka kita ketika melaksanakan jual beli di satu tempat, lihat mazhabnya. Kalau di sini kan mazhabnya mazhab Syafi'i, makruh. Jangan buat-buat nanti parah orang nama kita. Kemudian yang kedua juga menghindar kesucian kemudian masjid, kesucian masjid daripada jual. Karena jual beli ini kenapa dilarang? Kata Rasulullah SAW, karena mayoritas banyak orang menggunakan jual beli ini sebagai sarana yang tidak baik. Maka Rasulullah ketika ditanya, jadi jangan nanti dijadikan, hati-hati nanti. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ma ahabbul buqa'i ilallah wa ma abghatuha. Ya Rasulullah, apa tempat yang paling dicintai Allah dan apa tempat yang paling dibenci? Bapak Ibu sekalian, apa jawaban Rasulullah? Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, yang dibenci pasar. Padahal kita berbicara sekarang menguasai gimana kira-kira itu? Bertentangan hadis tak?
Kalau nanti kita pahami begitu saja, nanti bertentangan pula Rasulullah menyuruh sahabat menguasai pasar yang bagaimana? Pertama, mereka berangkat dari masjid dan Rasulullah anjurkan mereka menguasai pasar. Maka sahabat-sahabat pedagang-pedagang ulung itu berangkat dari masjid, ya kan? Kemudian mereka menjadi penguasa pasar. Bagaimana pasar Madinah dulu dikuasai Yahudi, setelah Rasulullah hijrah tutup pasar Bani Qainuqa Yahudi itu, dan sekarang pasar terfokus kepada pasar Rasulullah yang sejajar dengan pintu Babus Salam. Itu luar biasa. Dan Rasulullah bilang apa? Mulai hari ini di sini pasar kita. Coba dia sendiri mengatakan tempat yang paling dibenci Allah pasar, tapi dia sendiri yang membangun. Itu gimana itu? Maka dalam masalah ini tanya ulama, jangan paham-paham sendiri aja, bahaya nanti. Maka maksudnya apa? Pasar yang dipenuhi oleh tipu daya, jual beli yang banyak sumpah-sumpah serapah, yang di situ ada kebohongan. Karena manusia ini kalau untuk dapat untung semua kadang-kadang, maka jarang sekali orang barang saya ini kualitas, pokoknya pakai laku, di masjid dibuatnya. Maka Allah tak akan berkahi. Itulah sebabnya Allah tak akan berkahi jual beli dalam masjid dan juga mengumumkan barang-barang yang hilang. Semoga Allah tidak mempertemukannya, katanya. Kan begitu doa Rasulullah SAW. Kenapa dijadikan masjid? Jadi supaya membersihkan masjid itu sebenarnya. Jadi untuk mengatakan HNI adalah perusahaan umat Islam, kemudian berbisnis dengan menjaga produk, itu silakan sampaikan. Di dalam masjid tidak ada masalah. Dan pentingnya kita bekerja sama. Kita ini berjamaah bukan hanya sholat saja, tapi jamaah kita dalam seluruh lini kehidupan. Berjamaah kita dalam membangun pendidikan. Berjamaah kita dalam berekonomi. Berjamaah kita dalam politik. Berjamaah kita dalam sosial. Karena sholat jamaah ini hikmahnya itu silakan disampaikan. Nanti ada kajian fikih muamalah, rukun jual beli, apakah jual beli yang bagaimana, macam-macam jual beli, itu sampaikan, dan itu harus disampaikan di masjid. Tapi jual belinya sendiri itu yang dipermasalahkan. Oleh karena itu, kalau membawa produk ke dalam masjid jangan. Kalau di Serambi, Bapak Ibu sekalian, di sini apakah Serambi itu masuk masjid atau tidak? Tapi rata-rata yang Serambi itu bukan masjid. Yang masjid itu adalah batas dinding yang melingkari. Kecuali shopnya keluar, baru nanti luar masjid masuk masjid kalau shopnya nyambung, katanya. Itu lain masalah. Tapi di luar masjid. Tapi kalau akan mengganggu, ini kan mengganggu jalan orang beribadah, atau teras masjid itu dijadikan orang untuk berjamaah, haram kita tuh. Kalau itu dosa. Kenapa? Karena jangankan dengan jual beli kita, sholat pun di tengah jalan orang banyak tidak boleh. Itu penting itu. Kita sholatnya ada di tengah jalan orang jalan, itu haram hukum dosa. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kepentingan umum ini sangat diperhatikan. Maka di masjid itu kan kepentingan umum. Jadi jangan gara-gara kita menggelar barang-barang kita terganggu aktivitas ibadah. Tolong dihindari itu, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, ambillah di tempat-tempat yang tidak mengganggu jalan, tidak mengganggu aktivitas ibadah orang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk menyampaikan nilai-nilai silakan. Kami ingin tahu, ibu-ibu tadi PKK ingin tahu tentang HNI, menyampaikan tentang HNI apa, silakan. Kita tidak jualan barang kita, tapi menyampaikan tentang HNI. Ini adalah perusahaan umat Islam yang perlu kita dukung bersama. Tidak ada masalah. Rasulullah juga menyampaikan syanu. Maka Rasulullah juga seperti bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Orang beriman itu harus wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Ya gitu ya. Jadi bedakan nanti antara menyampaikan kemudian berdagang itu sendiri.
Dan ingat, kaedahnya jangan mengganggu aktivitas ibadah. Maka kalau trust itu sendiri, walaupun di lapangan penuh jemaahnya, jangan. Maka menghindar kita. Kenapa? Karena fungsi utama masjid untuk sholat, untuk zikir. Kalau untuk jualan itu fungsi pasar. Maka pasar dengan masjid sama. Pertama sekali dari sisi status tanahnya. Masjid baru disebut masjid kalau status tanahnya wakaf. Kalau pasar baru disebut pasar kalau status tanahnya wakaf. Maka sebagaimana orang berkompetisi untuk pertama, begitu juga di pasar Rasulullah bebas. Siapa yang pertama datang, dia yang berhak menempati tempat itu, dan tidak boleh dibangun di situ bangunan-bangunan permanen. Kenapa? Karena itu adalah wakaf untuk umat. Jadi kompetisinya sehat. Maka di pasar-pasar sekarang sudah banyak ruko-ruko permanen, toko-toko, sehingga di monopol. Pasar Rasulullah itu sistemnya begini. Dan kita harapkan insyaallah di HNI bisa kita wujudkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah apa? Jualannya jangan di dalam masjid ya. Jangan bawa nanti kopi sepel apa dong, ayo beli ya. Semoga kita terhindar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya diingatkan. Ya, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Ini karena sudah mau duhur gitu. Oh ya. Ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, Ustaz. Ya. Di sini ada perwakilan MUI dari Surakarta. Oh, Masya Allah. Kita kasih waktu sebentar, mungkin memberikan sepatah dua. Iya, silakan Pak dari MUI. Ya. Ustaz. Ya, silakan Pak Ustaz. Mahmud bisa memberikan sepatah dua patah kata tentang HNI. Ya, silakan. Monggo. Silakan. Masya Allah, ya Pak. Terima kasih banyak. Berikan aplaus untuk tamu undangan kita, perwakilan dari MUI Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, ingkang tansah kawula hormati. Alhamdulillah wonten ing siang menika sampun mlebet wulan Rajab Sa'ban nggih, Sa'ban. Nah, jadi jelas yang namanya Rajab itu kita banyak baca doa. Ya. Kemudian bulan Sa'ban tidak kalah doanya untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Nah, jadi saya pernah belajar. Jadi malam 12, malam 13, berarti nanti malam itu kita baca Yasin agar kita nanti imannya, takwanya kita bawa sampai mati. Amin. Ketika roh kita diambil oleh malaikat Israil lewat dari utusan Allah. Monggo insyaallah. Nah, kemudian yang keduanya bulan Rajab, katakan untuk bulan Rajab itu Rajab Syahrullah. Oke. Sa'ban sahri, Ramadan sahra ummati, Masya Allah. Dados bejo kamulyan kita dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Nabi Muhammad itu sudah mendurukkan, sudah mencontohkan contoh-contoh yang baik. Kita ikut saja, ya, karena apa? Itu sunnah Rasul. Maka kemudian nanti yang malam 14 baca Yasin lagi untuk kita dapat rezeki yang halal dan thayyibah. Nih, monggo lah. Nanti kita usahakan jadi malam Senin mengkidalu maca Yasin. Kemudian malam Selasa maca lagi, malam Rabu maca Yasin lagi. Agar nanti kita
iman kita sampai kepada menghadap Allah. Nawa ora sugih lho ya. Suci monggolah. Jadi itulah sedikit saja yang saya sampaikan, karena kami juga melihat tadi Ustadz Mawar tadi sangat luar biasa, begitu ilmunya sampai kemana-mana. Saya banyak belajar dari beliau ini. Karena apa? Kalau beliau sama saya mungkin usianya tua saya, jadi saya umurnya nembe 17 tambahi tambahi 50, 17 tambahi 50, pinten Mbak Bu? Swidak pitu. Jadi pitu dikatakan pitulungan. Pitutur. Pitedah, Masya Allah. Jadi jelas kita usahakan kita jaga tangan kita, jaga kaki kita, jaga lisan kita. Jadi tadi sudah banyak itu kalau makanan ya, ampun gosui tanpa guan, lo gosui tanpa suguhan. Sudah ya, ada aqua di gelas, ada air putih, ada kopi susu. Masya Allah, luar biasa. Jadi monggo lah. Jadi sekali lagi kita kenalkan, nama saya HM Khairi. Masya Allah. Khairi artinya gan. Kok menengah be? Ngantuk apa piye? Khairi artinya ganteng, bagus. HM saya dulu haji tahun 12, daftar 29, 12 saya berangkat haji rasa Pak, rasa bayar sudah. Nah kemudian SAG, sarjana alam gaib. Monggo lah. Jadi begitulah rumah saya di Kepatihan Lintang Pak. Jadi kejaksaan, ini Tokoraja, ini masjid. Saya di situ sudah 43 tahun. Asli saya dari Semarang. Jadi ini asalnya arang-arang. Ning kula guyu terus. Senajan guyu, aja guyu dhewe jenenge minalkan tingil monggo saya oke. Jadi jelas kami suka bergaul dengan siapa saja. Karena apa? Di Solo ada Forsita, Forum Silaturahmi Tokoh Agama. Maaf, saya dipilih jadi seksi rohani anu saya ulung nggih. Padahal ilmu ini pas-pasan nggih. Jadi saya dengan orang Kristen saya hormati manusianya. Orang Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, monggo. Nggih, niku kita usaha untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja, nggih. Ampun masa aku paling. Ampun ngantos nggih. Nah, jadi itulah saya dari Semarang ya. Saya di Solo sudah tahun 82. Tapi sekarang sudah 43 tahun. Istri saya dari Magelang. Dulu kami kuliah di UNU, Nahdlatul Ulama sampai BA, belum apa-apa. Kemudian kami teruskan di Stein, Tosuro. Jadi SAG, Sarjana Alam Gaib, misalnya. Dah begitulah. Nah, anak kami cuma 2 Pak, jenisnya. Maksudnya jenisnya 3 gitu. Betul mungkin tuh, jenisnya cuma 2. Tapi jumlahnya 5. 1 lahir 81, 2 83, yang ketiga kembar 3. Ya, jadi negaraku yo biasa, ketiga kembar 3 gitu. Tapi tidak masalah, itu Allah dititipkan kepada saya siap sudah. Nabi Adam kembar-kembar sampai 10 kali, cuma 2. Kula pinten? 3, Masya Allah. Okay. Allahumma ampun ya. Allahumma amin. Amin.
Nggih. Terus pundi? Aduh. Nggih, singkat dia mawon. Jadi pokoknya kalau apapun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Masalah. Berikan aplaus sekali lagi. Sebentar Pak Kiai. Pak, sebentar lagi Pak Kiai. Pak Kiai. Ya, Masya Allah. Ini karena tadi sudah teriak merdeka, 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 kita kasih sampel. Masya Allah. Merdeka! Merdeka! Sama. Merdeka dari ekonomi ini. Monggo, Cik, sama Ustaz. Matur nuwun sangat. Ya Allah. Luar biasa sekali. Oke. Untuk acara selanjutnya ini sudah jam 12, mau lanjut apa istirahat dulu? Lanjut. Oh iya, sholat dulu. Nah ini semangatnya masih luar biasa ya. Ustaz saya ini mau lanjut apa sholat dulu? Oh sholat, siap Pak. Siap Pak, ya. Mau terus semangat. Oh jadi, mohon maaf sekali karena ini kita sudah sampai jam 12, kita nggak terasa ya. Kalau yang ceramah itu wah, punya kapasitas yang luar biasa ya. Ngalir nggak terasa ya. Ini aja Ustadz Khoiri aja nggak terasa. Berarti, oh gitu. Oke, nanti bisa dilanjutkan sesi kedua. Sesi kedua yang akan ngisi beliau Ustadz Masudin ini luar biasa ya, luar biasa. Nanti yang mau tanya-tanya lebih detail lagi, silahkan. Nanti tanya mau dijawab semuanya ya. Yes, keren tuh, keren. Ya. Oke, dan Rahman. Baik. Untuk informasi kepada Bapak Ibu, nanti sholatnya kita masih di lantai 9 ini. Untuk sholatnya yang bapak-bapak dari pintu keluar langsung ke arah kiri, di baratnya toilet dan juga ada disediakan musola yang di depannya nanti bisa dimanfaatkan. Itu gitu. Ya. Sementara kita tutup dulu. Nanti kita masuk jam berapa nih? Masuknya jam setengah jam cukup. Cukup nggih? Ya, setengah jam cukup nggih? Oke, setengah jam. Nanti yang jam 12 lebih 37 menit belum masuk harus menyiapkan uang 50.000 buat MC. Oh iya, tawa aja. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah untuk sesi yang pertama ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup kita ucapkan terima kasih matur nuwun dulu kepada Dr. Mawardi Saleh. 1, 2, 3. Matur nuwun. Ustaz ilmunya, Masya Allah. Monggo bisa dahar dulu atau sholat dulu. Yang penting jam 12:30 sudah di dalam ruangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.